Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sholih dan Sholihah. Nah teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang matematika Bab 4 tentang pengukuran panjang, berat, dan waktu. Teman-teman, minggu lalu kita sudah belajar tentang materi ini. Namun Ustazah akan menjelaskan kembali tentang materi ini. Nah, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk membaca doa. Kita baca bismillah dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Oke teman-teman, kalau gitu kita mulai masuk ke dalam pembelajaran. Nah teman-teman, apa sih arti dari pengukuran? Pengukuran dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda tertentu yang dimiliki seseorang. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, tanpa kita sadari, sesungguhnya kita tidak pernah luput dari kegiatan pengukuran, seperti menimbang berat badan, mengukur tinggi badan, mengetahui waktu, dan masih banyak yang lainnya. Teman-teman, macam-macam pengukuran itu ada 3, pengukuran panjang, berat, kemudian pengukuran waktu. Nah, sekarang kita masuk ke yang pertama ya, pengukuran panjang. Panjang adalah ukuran suatu benda jarak antara satu titik ke lainnya. Nah, di sini ada contoh nih, pensil. Coba kalau kita ukur dari ujung yang sebelah kiri dulu. Nah, panah yang sebelah kiri itu kemudian ke ujung yang panah sebelah kanan. Kemudian ada contoh lagi, penghapus. Nah, kita ukur dari ujung yang sebelah kiri, kemudian di ujung yang sebelah kanan. Dari situ kita bisa lihat panjang pensil dan panjang penghapus ternyata beda. Lebih panjang pensil. Selanjutnya teman-teman, kita akan belajar tentang alat ukur panjang. Ada 2 macam. Yang pertama, alat ukur tidak baku. Itu dibagi menjadi 3 ya, jengkal, hasta, dan depa. Kalian bisa melihat keterangannya yang ada di ini ya, PPT. Kemudian alat ukur baku ada penggaris dengan satuannya sentimeter. Diingat-ingat ya teman-teman. Nah, sekarang pengukuran berat ya teman-teman. Berat adalah besarnya ukuran dari isi suatu benda. Contohnya kalau kalian misal ke sekolah bawa buku banyak di dalam tas, pasti kalian merasakan beratnya tas kalian, yaitu ada buku-buku di situ. Nah, alat ukur berat itu juga ada 2 macam teman-teman. Yang pertama, alat ukur tidak baku. Membandingkan berat benda dapat dilakukan dengan cara mengangkatnya. Jadi itu yang alat ukur tidak baku ya teman-teman. Kita bisa lihatnya dengan cara kita mengangkatnya. Kemudian teman-teman, yaitu misal di sini ada gambar gajah, kalian pasti pernah kan main jungkit-jungkit ini. Nah, menurut teman-teman, berat gajah dan kelinci lebih dari apa ya? Kira-kira apakah lebih berat gajah atau lebih berat kelinci? Coba perhatikan baik-baik gambarnya teman-teman. Kira-kira bagaimana? Nah, dari situ kita bisa melihat ya teman-teman. Nah, yang sekarang yaitu alat ukur baku. Nah, kalau alat ukur baku yaitu ada yang pertama timbangan. Satuan beratnya yaitu adalah biasanya kilogram, disingkat kg, dan gram itu disingkat g. Nah, begitu teman-teman. Nah, ini seperti ini ya contoh gambarnya. Timbangan ada banyak, ada timbangan badan, ada timbangan buah, ada timbangan buat barang-barang yang sangat berat. Nah, contohnya di sini ada anggur. Timbangannya berapa di situ? 1 kg berarti 1 kg. Semangka di situ 2 kg berarti 2 kg. Kira-kira berat mana? Ringan mana antara anggur dan semangka? Nah, kalian bisa pasti lihat ya di gambar tersebut teman-teman. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, sekarang adalah pengukuran waktu. Teman-teman, waktu adalah lama suatu kejadian berlangsung. Alat untuk mengukur waktu adalah jam dan stopwatch. Ada 2 model jam, yaitu jam analog yang biasa kita gunakan untuk menentukan waktu. Nah, kemudian ada jam digital, yaitu angka-angka untuk menentukan waktu. Nah, selanjutnya
membaca, gimana sih caranya membaca dan menulis waktu? Di sini Ustazah akan jelaskan ada jarum panjang dan jarum pendek. Jarum panjang itu menunjukkan menit ya teman-teman, diingat-ingat. Sedangkan jarum pendek itu menunjukkan jam. Di sini contohnya adalah jarum pendek menunjuk angka 5, sedangkan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi kira-kira teman-teman ingat-ingat kata-katanya Ustazah tadi. Berarti menunjukkan jam pukul 5 atau 05.00, dibaca pukul 5. Kita kasih contoh lagi nih teman-teman. Di sini ada jam pendek yang berada di tengah-tengah antara angka 10 dan 11. Kemudian jarum panjangnya itu ada di angka 6. Jadi jarum pendek itu menunjukkan berapa kira-kira? Kalau dilihat dari contoh gambarnya, ya betul, kita bisa menghitung ya teman-teman. Dari angka 1 kalau menit ya, dari 12 ke 1 itu 5 menit, 1 ke 2 itu 10 menit. Kita hitung aja tiap satu angka. Kalau jarum panjang itu adalah 5 menit. Jadi dibaca pukul 10.30 karena di situ jarum pendek ada di tengah-tengahnya angka 10 dan 11, dan jarum panjang menunjukkan menit, jadi 30 menit. Jadi kalau kita baca jam 10.30 atau setengah 11 gitu ya teman-teman.